Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Halo guys. Nah, perkenalin kami ini dari kelompok 12. Hari ini kami ada tugas yaitu dari komunitas basis gereja nih. Nah, di mana hari ini kami akan melaksanakan pendalaman iman tentang penggunaan media sosial untuk hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi kami hari ini akan membahasnya. Simak video kami. Teman-teman, selamat siang semuanya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menggunakan media sosial untuk kemuliaan Tuhan dengan tujuan untuk mendorong refleksi pribadi tentang bagaimana kita menggunakan media sosial. Nah, sebelum memulai bahasan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas karunia teknologi dan teknologi yang Engkau anugerahkan kepada kami, termasuk media sosial. Kami menyadari bahwa media ini memiliki kuasa besar untuk kebaikan maupun keburukan. Bimbinglah kami dengan Kudus-Mu agar dalam pendalaman iman ini kami dapat merefleksikan penggunaan media sosial kami, sehingga setiap kesalahan, permintaan dan tindakan kami dapat menjadi sarana untuk menggunakan nama-Mu dan mewakilkan kasih-Mu kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan Tuhan Allah kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, teman-teman semuanya, di era digital ini kan media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari awal kita bangun tidur hingga kembali ke istirahat, sering kali kita lebih berinteraksi dengan dunia maya. Nah, melalui berbagai jenis aplikasi, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Nah, Dek, ngomong-ngomong, di akun media sosial kamu itu ada apa aja sih? Kalau di HP saya ini ada TikTok saja kan. Kalau boleh tahu ya, biasanya digunakan untuk apa? Oh, kalau TikTok ini saya gunakan untuk kayak nonton turnamen ML gitu biasanya. Oh, untuk nonton turnamen ML ya. Ya. Boleh-boleh saja sih untuk nonton itu. Tapi alangkah baiknya kita kan sebagai orang Katolik kan, bisa TikTok itu juga bisa digunakan untuk nonton tentang inspirasi Katolik. Seperti itu. Dan kita bisa membuat konten-konten tentang rohani gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman, saya ada ayat kitab suci nih dari kitab Matius bab 5 ayat 14 sampai 16. Yaitu kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di dalam orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, di mana Yesus memanggil kita untuk menjadi terang dunia. Nah, pada zaman ini terang adalah pelita yang menerangi kegelapan. Di zaman ini, media sosial juga adalah salah satu tempat di mana kita bersinar atau sebaliknya kita jatuh. Nah, Gereja Katolik melalui Paus Fransiskus telah berseru menyatakan pentingnya menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab dan etis. Nah, pentingnya menggunakan media komunikasi ini secara bertanggung jawab dan etis dengan menekankan bahwa media sosial harus menjadi tempat untuk membangun jembatan, bukan sebagai tembok.
Nah, jadi teman-teman, benar yang dikatakan sama Tania tadi. Jadi aku tuh pernah membaca itu sebuah pesan dari Paus Fransiskus tahun 2014, yang mana ia mengatakan bahwa jaringan digital dapat menjadi tempat yang kaya akan kemanusiaan, bukan jaringan kabel, tetapi jaringan orang. Internet dapat menawarkan kesempatan untuk perjumpaan dan solidaritas, dan ini adalah hal yang baik, sebuah karunia dari Tuhan. Namun seperti setiap karunia, ia juga disalahgunakan. Nah, tantangan kita adalah untuk memastikan bahwa komunikasi itu baik secara langsung maupun melalui media tidak hanya menjadi sarana untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk membangun perjumpaan yang otentik, yang memungkinkan kita untuk berbagi cerita, mendengarkan, dan belajar dari satu sama lain. Nah, Paus Fransiskus juga mengajak kita untuk melihat media sosial sebagai jaringan orang, bukan sekedar jaringan kabel. Ini berarti setiap interaksi kita di media sosial melibatkan pribadi-pribadi yang memiliki martabat luhur sebagai citra Allah. Nah, tadi kan kita kan udah mendengarkan tentang kitab suci, yang dimana tadi kan ada juga dikatakan Paus Fransiskus itu ada mengatakan tentang penggunaan media sosial. Nah, jadi media sosial ini kita kan orang Katolik nih, harusnya kita itu pakai media sosial itu kan untuk mencari inspirasi rohani, gitu, inspirasi rohani yang Katolik tapi ya. Nah, dan juga kan di media sosial itu kan banyak kan. Tadi kamu menyebutkan TikTok. Selain itu kamu ada nggak aplikasi lain media sosial itu? Oh iya, ada ini. Baru minggu kemarin tuh download Instagram. Oh iya, nah di Instagram itu kan biasanya kan juga ada inspirasi Katolik nih dari orang-orang yang biasanya mereka yang terinspirasi gitu, punya inspirasi. Nah itu kan biasanya mereka itu memberi contohnya ada pastor atau prater gitu memberi inspirasi kepada orang lain, tapi mereka melalui media sosial. Kan sekarang ini kan udah zaman digital kan, enggak semuanya, maksudnya semuanya itu udah bisa melalui media sosial. Nah media sosial itu biasanya mereka gunakan itu kayak untuk memberikan inspirasi. Nah kita ini kan calon katekis kan, nanti kan kita juga bisa menyampaikan inspirasi kita kepada orang melalui media sosial. Nah kita itu kan biasanya harusnya tuh menggunakan media sosial itu untuk membangun jembatan, tapi bukan tembok ya, yang dimana kita itu bisa berinteraksi sama orang lain, sebagai bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dalam terang rohani. Nah juga kita bisa tidak hanya meluangkan waktu kita tidak hanya menggunakan waktu kita di media sosial, kita juga bisa meluangkan waktu kita untuk berdoa. Nah jadi kayak media sosial ini untuk jembatannya saja, untuk sarananya saja, tidak sepenuhnya kamu itu menggunakan media sosial. Tadi kamu mengatakan juga TikTok itu untuk apa tadi? Oh itu tuh MR apa turnamen segala macam. Nah itu kan kamu menghabiskan waktu di situ berapa lama? Biasa sih kalau orang kuliah tuh minimal 2 jam lah. Minimal 2 jam. Nah kamu itu kan media sosial itu kan banyak kan, nggak cuma TikTok, nggak cuma nonton itu aja kan. Kamu juga 2 jam itu, minimal 2 jam itu bukan waktu yang sedikit loh, itu banyak. Nah kamu kan bisa juga cari inspirasi dan juga kan tugas-tugas kuliah juga kan banyak juga kan yang memerlukan media sosial ini bisa kamu gunakan nih sebagai inspirasi. Nah contohnya kamu bisa mengikuti akun dari media sosial itu. Tadi kan kamu ada mengatakan Instagram kan. Nah tadi kan kamu ada bilang Instagram nih, mana Instagrammu? Oh iya, bentar ya. Oh ini. Oke, nah ini kakak nih punya Instagram juga. Nah kamu bisa download maksudnya mengikuti nih, ada Katolik Muda nih. Nah Katolik Muda ini biasanya berisi tentang inspirasi Katolik. Biasanya mereka itu men-share tentang seperti ini, seperti tentang Paus, lalu juga mereka sedang mencari ucapan seperti itu. Nah di sini inspirasi yang bisa kita ikuti. Nah coba kamu mengikuti akun Instagramnya Katolik Muda. Coba kamu cari Katolik Muda. Katolik, iya itu tadi sudah ada. Nah yang paling atas. Oh iya ini. Kamu bisa ikuti Katolik Muda ini. Dia biasanya berisi tentang inspirasi Katolik. Apalagi kita kan kaum muda nih, kita harus punya inspirasi. Kakak juga punya nih satu lagi, ada namanya Katolik Keren, ini dia. Keren. Iya, Katolik Keren ini biasanya mereka itu berisi tentang bagaimana tentang novena, dan juga di sini kan sebagai kita kan umat Katolik kan novena itu juga kan
perlu kan. Nah, jadi di sini mereka biasanya men-share tentang inspirasi-inspirasi untuk umat Katolik. Nah, di sini kamu bisa juga melihat tentang bagaimana penjelasan-penjelasan dari orang Katolik terhadap pertanyaan-pertanyaan dari luar. Coba kamu cari tentang namanya itu Katolik Keren. Kamu bisa ngikutin ya. Katolik Keren. Iya, Katolik Keren. Namanya juga Katolik Keren kan, pasti orang Katolik itu keren-keren. Oh, yang ini ya? Iya, Katolik Keren. Nah, itu dia. Kamu bisa lihat-lihat dulu mungkin. Kamu bisa scroll-scroll mungkin melihatnya. Benar sekali. Ini mencakup banyak sekali penjelasan tentang kerohanian. Iya. Nah, jadi kan ini kan kakak kan ada kasih nih dua nih, Katolik muda sama Katolik keren. Nah, mengapa kakak kasih Katolik muda? Karena kan kita ini orang muda kan. Di sini tuh berisi tentang inspirasi tentang orang muda. Nah, jadi inspirasi orang muda ini untuk kita itu sangat berguna dan bermanfaat kan. Kamu bisa melihatnya. Dan juga tadi Katolik keren itu kan tentang berisi tentang renungan, tentang novena itu bisa untuk kita inspirasi. Apalagi untuk tugas di kampus itu juga bisa. Nah, jadi kamu juga tetap di akun Instagram itu, kamu punya akun Instagram kan? Iya. Nah, di akun Instagram itu kamu bisa membuat konten-konten tuh. Seperti di TikTok juga bisa kamu buat konten-konten rohani. Contoh nih, kamu mau buat tentang pemahaman orang Katolik tentang bagaimana tentang penggunaan rosario. Ini biasanya banyak orang di luar itu bertanya bagaimana penggunaan, kenapa sih orang Katolik itu menggunakan rosario. Nah, kamu bisa, kalau kamu mempunyai pemahaman tentang penggunaan rosario itu seperti apa, kamu bisa membuat kontennya. Nah, di TikTok itu juga bisa membuat konten, dan akun Instagram itu juga bisa kamu buat konten-konten rohani. Nah, dimana kamu juga harus pandai membeli penjelasan yang lebih konkret. Kamu bisa menggunakan tadi dasar biblis seperti yang Kak Tania tadi katakan, dia mengambilnya dari dasar biblis. Nah, tadi kan juga kan Kak Messi juga bilang dari Paus Fransiskus. Nah, itu bisa seandainya nih ada penjelasan tentang penggunaan rosario dalam umat Katolik itu seperti apa dari Paus Fransiskus atau Paus Leo ke-14 itu juga bisa. Itu Paus kita yang baru kan. Tadi Kak Messi juga mengatakan dari Paus kita yang dulu kan. Nah, dari seandainya nih ada dari Paus Leo ke-14 itu mengutarakan tentang penggunaan rosario itu juga bisa. Nah, juga kamu tahu Katekismus Gereja Katolik? Itu dokumen-dokumen gereja kan. Nah, di situ biasanya itu juga ada penjelasan tentang penggunaan media sosial. Juga ada satu dokumen gereja, studi dokumen gereja nomor 111 itu tentang etika dalam bermedia sosial. Itu dari dokumen gereja resmi. Nah, di situ nanti di situ ada penjelasan bagaimana cara penggunaan media sosial. Nah, kamu kan mau membuat akun nih, mau membuat konten-konten kreatif. Nah, kamu bisa melihat dulu cara membuatnya itu bagaimana, penggunaan media sosial yang bagus untuk kita orang Katolik supaya kita tidak salah penjelasannya nanti kepada orang-orang. Kamu bisa membacanya juga dari situ. Nah, kamu juga harus memahami bagaimana cara pembuatan konten-konten kreatif, konten-konten inspirasi Katolik. Nah, dimana di sini kalau kita sudah memahaminya, kamu itu bisa membuat konten-konten kreatif atau konten-konten inspirasi bagi orang-orang di luar. Tidak hanya untuk orang Katolik nih, bisa untuk orang di luar sana. Kita memberi evangelisasi kepada orang. Nah, yang dimana kita juga memberikan pemahaman kepada orang yang tidak paham tentang agama kita. Nah, jadi penggunaan media sosial itu juga harus hati-hati ya. Apalagi tadi kamu menggunakan TikTok itu untuk apa tadi? Untuk belajar kan. Nah, kamu itu bisa TikTok itu tidak hanya untuk nonton. Memang sih nonton kayak ML itu kan itu boleh. Tetapi juga lebih baiknya kita sebagai orang Katolik itu mengikuti, menonton, mencari untuk inspirasi Katolik seperti itu ya. Kamu, bagaimana tentang pemahaman kamu tentang penggunaan media sosial tadi? Oh, jadi pemahaman saya tentang media sosial itu ternyata kalau kita hanya menggunakan untuk nonton MR segala macam tadi itu dampaknya sangat negatif. Jadi ada saran dari kakak dan teman-teman itu sangat baik, yaitu membuat konten tentang kerohanian serta menonton tentang inspirasi kerohanian. Baik, itu saja sih. Terima kasih. Jadi sedikit dan banyaknya sudah paham mengenai ini. Sudah paham. Jadi dalam kali ini, dalam pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini saja, dan kita
Karena tadi kita diawali dengan doa pembuka, pada hari ini kita akhiri dengan doa penutup. Mari teman-teman semuanya kita satu dalam doa. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, anak Bapa berkata dan kata surga. Puji dan syukur kami aturkan dalam tangan-Mu. Berkat rahmat kuasa-Mu Engkau memberikan kami nafas kehidupan kita hari ini. Ya Tuhan, kami sudah membahas apa yang kami bahas tadi mengenai tentang penggunaan era digital. Kami juga memohon kepada-Mu dari karena kami sebagai orang yang bijaksana dan menggunakan media sosial dan menggunakan seluruh aplikasi yang kami pakai di media sosial kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga pembahasan ini dapat menjadikan kami baik ke depannya melalui Putra-Mu yang terkasih dan Yesus Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Cukup sampai di sini saja pembahasan kita tentang penggunaan media sosial di era digital. Terima kasih. Bye bye.